asdaqul qailin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para asatid, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Surya Kusuma, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Murian, Ustadz Murdan, Bapak Ali Agus. Yang sama kita hormati orang tua kita, Bapak Guru Tukiman, Abah Ripan. Yang sama kita hormati Sohibul Bait, Bapak Mahfuz beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Pak Mahfuz dan keluarga senantiasa mendapatkan keikhlasan, ketabahan, kekuatan iman Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati para ketua RW, ketua RT. Ada di antara kita Bapak RT Murodi, mudah-mudahan sehat panjang umur. Hadirin jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mendoakan saudara kita almarhumah wal maghfur laha, Ibu Yeni Purwati binti Bapak Tukiman, yang 100 hari lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kumpulnya kita pada malam hari ini, mudah-mudahan almarhumah di alam kuburnya senantiasa mendapatkan keikhlasan, mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita duduk 100 hari wafatnya Ibu Yeni binti Bapak Tukiman. Duduknya kita pada malam hari ini pada acara 100 hari bukan duduk yang sia-sia dan bukan duduk yang tanpa makna. Duduk kita pada malam hari ini adalah duduk yang sangat bermakna dan duduk yang mempunyai manfaat. Bahkan manfaatnya bukan cuma satu, tapi 100 hari malam hari ini manfaatnya ada 3. Yang pertama, manfaat 100 hari ini buat siapa? Buat almarhumah yang kita peringati 100 harinya pada malam hari ini. Almarhumah Ibu Yeni binti Bapak Tukiman, dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang di dalam kuburan itu terbagi menjadi 2 kemungkinan, Pak. Kemungkinan yang pertama, imma an yakuna muna'aman. Bisa jadi orang yang ada di dalam kubur itu dapat nikmat dari Allah. Buat siapa itu? Untuk orang-orang yang keimanannya baik, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka ketika dia mati di alam kuburnya mendapatkan rahmat dan maghfirah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan yang kedua, imma an yakuna mu'adzaban. Bisa jadi orang yang ada di dalam kubur itu mendapatkan azab dari Allah. Kalau orang itu dapat azab dari Allah, mungkin bisa tertolong dari doa orang-orang mukmin kepadanya. Ada dasarnya Ustadz? Ada. Ada dalilnya? Ada. Orang zaman sekarang ini, Pak, ngaji yang pada ogah, nanya yang pada rajin. Sekarang nih, Pak,
Ngaji kagak pada mau, giliran nanya sama ustadz kagak berhenti-berhenti. Nih saya kasih tahu dalilnya nih. Dari mana dasarnya? Dari hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa derajat hadisnya? Sahih. Riwayat dari Imam Al-Hakim ada dalam kitab Syarhus Sudur. Beliau Rasul bersabda, ummati ummatun marhumah tadkhulu kuburaha bidzunubiha wa takhruju min kuburiha la dzunuba 'alaiha yumahassu anha bistighfaril mu'minina laha. Begitu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kagak pakai artiran ya. Saya lihat orang cakung, saya baca hadis pakai bahasa Arab, saya lihat palanya pada manggut-manggut aja. Tapi tahu nih manggut ngantuk apa manggut paham ini bang? Kalau kagak ngantuk ya paham dah. Kalau ngantuk saya nggak lama-lama ceramahnya ya Pak. Karena tadi kata Pak Kuciman, acara kita nggak boleh lebih dari jam 9. Jam 9 seperempat. Kali waktu tiket nggak ngapa-ngapa. Orang RT dia juga sih. Ini kata Nabi begini Pak. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Kita umat Nabi Muhammad ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Beda dengan umat Nabi Lut, beda dengan umat Nabi Musa, beda dengan umat Nabi Nuh. Kita mempunyai khususiyah, prioritas, keistimewaan menjadi umat yang dirahmati Allah, menjadi umat yang disayangi oleh Allah. Tadkhulu kuburaha bidzunubiha. Umat Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam kubur banyak bawa dosa. Dosa kadang lalaiin sholat, dosa sama orang tua, dosa sama saudara, dosa sama guru, dosa sama tetangga. Dosa kadang kemarin bulan Ramadan kita agak puasa. Ada orang cakung kemarin bulan Ramadan gak puasa Bang? Alhamdulillah kalau puasa semua. Iyalah. Ini kadang-kadang orang kampung kita puasa kagak, terawih kagak. Lebaran kurang 3 hari pakai hidup ngomong sama bininya begini, maklum, ngapa bapak lu? Kagak berasa ya puasa udah pengen lebaran aja. Berapa yang mau dirasain puasa kagak apa kagak? Ngomongnya sobat bener. Banyak tuh dosa kita Pak. Wa takhruju min kuburiha la dzunuba 'alaiha. Tapi ketika umat Nabi Muhammad keluar dari kuburnya, dia nggak ada dosanya. Sebab kenapa? Dosanya dihapus oleh Allah dengan sebab istighfar, dengan sebab doa, dengan sebab permohonan ampun orang-orang mukmin kepadanya, seperti yang kita lakuin pada malam hari ini. Apa yang kita baca Yasin, tahlil, tadzkir, tahmid, kalimah musyarrafah yang lainnya, pahalanya Allah sampaikan kepada almarhumah di alam kuburnya, sehingga almarhumah pada malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, dalilnya jelas dan tak. Maka almarhumah dengan 100 hari yang kita bikin pada malam hari ini mendapatkan manfaat. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, buat siapa sih ini 100 hari manfaatnya? Buat kita yang hadir malam hari ini Bang. Kenapa kita dapat manfaat? Karena kita enggak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya yang ngomong, tapi Rasul yang sabda. Nabi sabda, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dzunub al-istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya, kata Nabi. Dan obat dari penyakit dosa al-istighfar, yaitu adalah istighfar. Kita tadi baca istighfar dipimpin nama guru kita Pak. Bapak baca istighfar, saya dengerin dari Telkom tadi Pak.
Ibadah istighfar Bapak nyampe sama saya ke kuping. Saya nyampe Telkom, di sini lagi astagfirullahalazim. Itu istighfar yang kita baca tuh ngerontogin dosa-dosa kita kepada Allah. Dengan sebab istighfar yang kita baca, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, Pak. Kan beruntung betul kita berarti datang pada malam hari ini. Kenapa beruntung? Coba kalau di rumah dosa-dosa kita nggak diampunin, sebab kita nggak bakalan baca istighfar. Paling kita lagi ngapain, Bang? Nonton TV, bari angkop-angkop. Angkop-angkop apa? Angkop-angkop ya? Beda, angkop-angkop sama tengkurap beda. Kalau tengkurap palanya rebah semua. Tapi kalau angkop-angkop palanya rada gamak dikit. Biasanya diganjel pakai bantal, tuh namanya angkop-angkop. Orang Betawi maknanya satu, bahasanya banyak. Orang kampung kita mah ikan aja kagak cuma satu namanya. Kalau orang mana-mana namanya tiba gabus doang. Tapi kalau orang Betawi namanya banyak. Mulai dari kecil namanya buncirit. Julum-julum. Julum-julum mah monyong mulusnya. Udah beda. Kecil buncirit. Gedean dikit namanya kocolan. Ganjilan dulu. Buncirit, ganjilan, gedean dikit kocolan. Abis kocolan, bagus. Baru enak dipucungin tuh. Ikannya atuk namanya empat. Tumbuh lagi buah di kampung kita. Ada buah namanya nangka. Kalau orang kampung kita kagak langsung jadi nangka, tapi kalau orang Padang mah udah jadi nangka. Bapak kalau ke warung Padang beli sayur namanya sayur apa, Pak? Kan goblok. Lah masa nangka di sayur. Nah, kalau orang kita mau enak nangka di sayur, Bang. Coba-coba aja bilang enggak, di sayur kecek kagak dikasih sama dia. Bingung. Kalau kita mah kecil namanya tai babal. Gedean dikit enak dilalap namanya gori. Enak di sayur namanya kecek, udah matang namanya nangka. Nangka sampai 4 namanya. Itu orang kampung kita, maknanya satu tapi bahasanya banyak. Tengkurap sama angkop-angkop beda. Ngelihat aja banyak maknanya ngelihat. Ada ngintip, ada nginte, ada ngelongok. Kalau ngintip lubangnya kecilan, nginte gedean, kalau pala muat namanya ngelongok. Itu orang kampung kita tuh. Lah ngelihat aja ketiga bahasanya, ya Allah. Kalau nempok berdepan mukanya. Itu kalau nempok. Pak, itu istighfar yang kita baca ngerontokin dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kita baca bukan cuma berfungsi ngerontokin dosa kita doang. Tapi dengan istighfar yang kita baca, Allah nggak bakal turunin azab kalau di situ masih ada orang-orang yang beristighfar yang minta ampun kepada Allah. Allah yang firman dalam Al-Quran, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak bakal turunin azab kalau di situ masih ada yang istighfar, masih ada yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang Pak, banyak kita baca istighfar. Dosa kita nih banyak banget sama Allah. Kezoliman udah banyak banget di negara kita, Pak. Sekarang zamannya zaman bencana, zaman wabah, zaman penyakit. Ya Allah Pak, kalau kita lihat di TV itu rumah sakit, selebar rumah sakit dipasang tenda darurat. Orang udah pada ngemper masuk ke rumah sakit. Saya belum lama sakit ke dokter, Pak. Orang penyakitnya sama semua, panas, dingin, batuk, pilek. Pengen di swab, takut corona. Kemarin tuh ada yang namanya penyakit corona dari India, penyakit Delta. Variannya varian baru, nyebarnya lebih cepat. Makanya banyakin istighfar.
Kita orang yang beriman, kita punya Allah. Kita minta perlindungan dong kepada Allah. Bapak baca wirid-wirid yang dikasih sama guru-guru kita. Bapak baca Ratibul Haddad, Bapak baca istighfar, baca istighosah, baca zikiran-zikiran yang dikasih sama guru-guru kita, yang itu akan melindungi kita dari bala, bencana, malapetaka dan bahaya. Yakin hati kita, Pak. Minta, mohon sama Allah. Allah bakal lindungi kita kok. Tapi jangan nekat juga. Ini kadang-kadang kita kebangetan nekat, kebangetan berani. Mana corona sini buat pelan begitu. Lempengan kena aja kicap. Yang orang kita begitu, Pak. Kebangetan takut jangan, kebangetan berani juga jangan. Ikhtiar mah wajib. Cuman jangan lupa tawakal pun suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma ngandelin ikhtiar doang, tapi tawakalnya kagak. Sesuatu yang tidak disertakan Allah, maka akan menjadi hasilnya tidak akan maksimal. Maka sertakan Allah. Ikhtiar, doa wajib buat kita. Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin baca istighfar, banyakin baca Quran, banyakin baca sholawat. Itu yang insya Allah akan menangkal bala, menangkal bencana, dan menangkal penyakit. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu istighfar yang kita baca bukan cuma bermanfaat buat ngapusin dosa-dosa kita doang, tapi dosa kedua orang tua kita dengan sebab istighfar yang kita baca diampuni oleh Allah. Bukan cuma dosa kedua orang tua kita doang, tapi dosa orang mukmin mukminat, muslim muslimat yang masih hidup, apalagi yang sudah mati. Dengan istighfar yang kita baca malam hari ini, di alam kuburnya mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita baca tadi, Pak. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Maka dengan istighfar yang kita baca malam hari ini, itu sangat bermanfaat dan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah, sehingga 100 hari malam hari ini mendapatkan manfaat juga kita yang hadir pada malam hari ini. Silaturahmi malam hari ini kita kan dapat pahala juga itu. Kata Nabi, siapa orang yang mau panjang umur, murah rezeki, maka sambung tali silaturahmi. Ini malam hari ini kan yang tali silaturahmi kita, Pak. Yang kagak kenal jadi kenal, yang udah kenal bikinan kenal, yang belum kenal jadi akrab, yang belum pernah melihat jadi melihat. Itu kan silaturahmi malam hari ini, Pak. Orang yang silaturahmi bakalan panjang umur, murah rezeki, kata Nabi. Coba aja lihat orang-orang tua kita zaman dulu, Pak. Itu orang tua kita zaman dulu umurnya pada panjang-panjang, rezekinya pada berkah. Engkong saya kagak sekolah sampai S1, S2, S3, kagak. Engkong saya SD aja nggak lulus. Bacaannya juga kagak lancar, Pak. Tapi sampai sekarang saya masih ninggalin tanah engkong saya. Kita masih ninggalin tanah engkong kita, masih ribuan meter, masih bisa kita jualin tanah engkong kita, nggak sekolah. Coba kita sekarang pas sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai S keprok dimakan. Sampai gini hari kita nggak kuat beli tanah, kerja kita jualin mulu. Ada nggak yang gitu, Pak? Berkahan mana orang tua kita dulu sama kita sekarang, Pak? Udah berkahan dulu. Silaturahminya lihat tuh orang tua kita zaman dulu. Rumah di Cakung punya saudara Bateranggan, jalan kaki nyampe Lebaran. Motor kagak punya, sepeda langka, jalan kaki. Anaknya 10, anaknya diajak semua berelot, 10-10-nya Lebaran ke Teranggan. Dikenalin atu-atu, ini rumah ndek gua, ini rumah mamang gua, ini rumah bibi gua, ini rumah guru gua. Entar kalau gua kagak ada umur, kata orang tua kita, lu jangan putusin tali silaturahmi kemari, terusin silaturahminya.
biar kagak putus obor, biar kagak mati obor. Tuh orang tua kita ngajarin dulu begitu bang. Silaturahmi itu rajin orang tua kita. Makanya coba lihat orang tua kita zaman dulu, umurnya pada panjang-panjang, badannya sehat. 70 tahun masih kuat ngarit, 80 tahun masih kuat macul di sawah, 90 tahun masih kuat manggul karung. Iya, isinya mah agak karung doang. Kuat tuh orang-orang tua kita dulu. Rumah sakit langka, dokter langka, penyakit juga langka. Zaman saya kecil penyakit paling banter dua, pertama gudik, kedua gidu. Udah, kagak ada lain. Lu kalau punya penyakit gidu kagak pakai ke dokter, gak pakai injeksi, naik ke atas balai pelupuk, pantatnya digarang-garang di tikar panjang, gue. Kagak pakai segala antibiotik. Tapi orang zaman sekarang coba lihat, rumah sakit mungkinan banyak, dokter mungkinan banyak, penyakit kagak mau ngalah pak, mungkinan banyak juga. Aneh-aneh lagi penyakit zaman sekarang. Orang tinggi penyakitnya darah pendek, orang pendek penyakitnya darah tinggi, urat lah asam, gula lah manis. Ada orang sekarang penyakitnya tambah lagi COVID. Ya Allah, dokter mungkinan banyak, penyakit juga kagak mau ngalah mungkinan banyak. Itu orang tua kita zaman dulu silaturahimnya rajin, rezekinya gampang, berkah hidupnya. Biar duit kagak banyak, tapi hidupnya kagak pernah puyeng pak. Uak saya punya anak 7. Tuh sore kalau belum punya lauk gak puyeng. Di belakang dia miara bebek, bebeknya bertelur 2 biji. Bagaimana caranya anak itu bisa makan semua? Itu telur bebek 2 didadar dicampurin daun kelo semengki. Kita kebagian semua itu. Sampai saya bikinnya makan kagak berasa telur langu. Udah kebanyakan daun kelornya. Tapi lihat badannya sehat-sehat. Rezekinya pada gampang, rezekinya pada berkah. Kenapa? Berkah silaturahim itu orang tua kita dulu. Umurnya pada panjang. Lagi zaman saya kecil saya masih nemuin orang umurnya 115, 120, 90 tahun, 80 tahun. Dulu orang 60 tahun masih muda kelihatannya pak. Tapi zaman sekarang coba bapak lihat dah, orang muda tapi kelihatannya tua. Iya. Apalagi pegawai negeri. Maaf nih, kata guru saya, pegawai negeri itu kagak jauh. 58 pensiun, 59 stroke, 60 mati. Itu kata guru saya. Bukan kata saya itu. Lagi saya ditungguin lah, jadi dia yang ngomong nih. Nah itu kadang-kadang orang kalau kagak bersyukur kan begitu pak. Biasa megang duit banyak, biasa ada kerjaan, pensiun di rumah blongok. Stres, mati, gitu kan ya. Iya, kata guru saya begitu. Maka rajinin dah silaturahim tuh. Biar apa? Biar umur kita panjang, rezeki kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini kumpulnya kita semua 100 hari, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, umur kita dipanjangin oleh Allah, rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi manfaat buat almarhumah, manfaat buat kita semua, dan manfaat juga buat keluarga yang ditinggalkan. Karena ini yang bisa menolong almarhumah dan menyebabkan almarhumah di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain dan mudahan almarhumah yang di 100 hari ini, malam hari ini, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampuni seluruh salah dosa khilafnya, diterima iman Islam dan ihsannya, dan mudah-mudahan seluruh keluarga ini akan mendapatkan ikhlas dan kekuatan iman Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.